Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Anggota Dewan ingatkan Purbaya soal pajak. Dewan ingin ada pajak baru untuk menunjang kebutuhan di Indonesia. Namun Purbaya membuat DPR sadar bahwa kondisi Indonesia saat ini belum stabil. Sehingga kalau masyarakat dipaksakan dengan pajak yang banyak dan tinggi, tentu akan merusak pertumbuhan ekonomi. PR-nya Pak Menteri masih banyak, Pak Menteri. Salah satunya adalah mengenai pajak, Pak. Kita ngeri sekali, Pak, bahwa penerimaan pajak kalau kita bandingkan dengan Lapsen kan baru mencapai 70%. Kalau kita bandingkan dengan angka APBN di 2187, kan undang-undangnya di APBN, Pak, itu angkanya baru 66%. Sehingga apa sebenarnya persoalannya? Karena kalau pajaknya tidak tercapai, dampaknya kan pengeluaran yang sudah dianggarkan akan tidak direalisasikan. Ini saya banyak ditegur masalah pajak dan ya terus ada pajak dan lain-lain, seolah-olah keadaan normal. Yang perlu kita ingat adalah kita keadaannya nggak normal sampai September kemarin. Oktober aja baru mulai balik, belum keluar dari ketekanan loh. Ini yang sebagai kita perbaiki. Jadi jangan dihitung sebagai keadaan normal. Saya bisa aja naikin tarif di sana sini, tapi hasilnya pasti lebih jelek daripada yang sebelumnya. Kenapa? Waktu kan lagi jatuh. Dalam keadaan seperti itu, acuan-acuan yang normal, penilaian dalam keadaan yang sehat menjadi tidak pas, Pak. Jadi saya juga mau kalau bisa kita hajar, terutama anggota DPR pajaknya kita naikin ya. Saya digebuk nanti, atau Pak Tommy atau Pak ini. Cuman nggak seperti itu kondisinya ketika uang kita seperti ini kan sebetulnya 2000 udah direm di 2004 sini, ini udah negatif pertumbuhan uang kita susah, cuman waktu itu kita semua belum sadar, dan saya sekarang mencoba memperbaiki ini, dan itu pun masih belum optimal karena kan fiskal masih ada sisi mesin ekonomi kita yang belum membantu dari sisi. Adian minta Purbaya pertimbangan lagi soal larangan impor thrifting karena larangan akan membunuh pedang thrifting. Namun Purbaya dengan tegas tekankan bahwa yang dia persoalkan adalah sisi legal dan ilegalnya. Thrifting adalah ilegal, maka harus dilarang. November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Negara harus mengambil keputusan, pemerintah harus mengambil keputusan tidak karena kepentingan orang per orang, tidak karena keinginan orang per orang, tapi kepentingan bersama yang dibangun di atas kalkulasi data-data, angka-angka, informasi yang benar. Ini yang mau saya ajak Pak Purbaya bicara kemarin. Adian juga menyebut impor teks ilegal dari Cina lebih banyak jumlahnya dibandingkan thrifting. Tanggapan Bapak, ya nanti kita cegat di pelabuhannya, kita periksa lebih teliti lagi, kita akan investigasi lebih dalam. Dari kasus-kasus yang nyelundup, pasti kan ketahuan nanti siapa yang pengimportnya. Kalau dulu bisa lepas, ke depan nggak bisa lagi. Jadi memang kalau ilegal ya kita beresin. Saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuk yang ilegal. DPR minta agar pemerintah dukung anak muda yang ingin kerja di luar negeri karena gaji besar dan jaminan kesejahteraan tinggi. Namun Purbaya menolak ide itu. Karena bagi Purbaya harusnya di Indonesia mereka mendapatkan itu. Kalau sampai mereka mencari di luar, artinya negara gagal. Di dalam negeri, keluar negeri juga didorong. Karena apa? Yang penting kan kesejahteraan. Mereka kenapa keluar? Karena mereka UMR misalnya di Jepang tuh 49 juta. Korea 30 juta. Nah, lihat dari situ, lalu Taiwan 20 juta. Lihat dari situ ya mereka keluar. Ya biarkan saja mereka, itu kehendak sendiri. Jangka pendek, Pak. Jangka panjang ya, kalau orang Amerika lebih bagus, misalnya negara Amerika lebih bagus dari kita, apa orang kita ke sana semua? Harusnya gini, harusnya kita membuat Indonesia kayak Amerika sejahteranya. Itu yang kita kerja dalam beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin. Jadi target kita bukan pindahin orang ke sana supaya di sana hidup enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus keluar negeri. Kalau ke sana itu masalah pilihan, atau keluar negeri libur lah, boleh lah. Ferdinand soroti gaya Koboi Purbaya yang sibuk komentar kementerian lain, namun Purbaya mengatakan bahwa dia punya kepentingan untuk kontrol keuangan negara. Purbaya tidak peduli dengan urusan menteri lain, yang dia peduli adalah uang negara. Yang justru saya mempertanyakan di situ, ini Purbaya kenapa terlalu jauh cawe-cawe sih kepada kewenangan kementerian yang lain? Jadi kalau sekarang ini kan Purbaya ini seolah-olah meragukan semua pihak, meragukan Kementerian SDM, meragukan BPK auditnya, makanya muncul seperti itu. Katanya orang kita sekarang, terutama anak muda ini yang senang gaya ini. Mengapa demikian? Karena anak muda kita ini bosan selama ini melihat gaya elitis pejabat kita.
Seolah-olah bahwa yang Purbaya lakukan itu sudah akan menyelesaikan masalah, padahal ini tidak lebih daripada hiburan ludruk. Sudah kementerian yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentarin kerja mereka. Purbaya dikritisi Hasan karena komentar kementerian lain. Hasan minta kalau mau saling tegur di ruang tertutup agar tidak melemahkan pemerintah. Namun Purbaya menolak dengan dalih kembalikan kepercayaan masyarakat dan atas perintah presiden dengan gaya presiden versi halus. Sesama anggota kabinet, sesama pemerintah, nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi, sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy. Saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Ketika DPR serang Purbaya, bertubi-tubi. Namun Purbaya dengan santai menjelaskan persoalan yang dihadapi dan jalan keluar yang akan ditempuh. Jadi kalau nanti menerbitkan utang di atas 781 triliun, datang lagi ke Komisi 11. Kan begitu, Pak? Betul, Pak Menteri? Betul. Jadi kalau nanti melebihi dari 781, Pak Menteri harus merubah KPI yang sudah dijanjikan kepada kami. Kan gitu? Betul, Pak Menteri? Bisa langsung interaktif, Pak Ketua? Tergantung Bapak nanti menyetujui apa enggak. Tapi yang jelas kalau sampai terlewat dari itu, KPI MenQ tidak tercapai segitu aja. Tapi tentang kebijakannya apa dampaknya ke perekonomian, nanti tergantung diskusi kita seperti apa. Mau dibawa kemana ekonominya.